حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ummahat yang berbahagia, sebagai orang tua kita pastinya mengharapkan mendambakan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran anak itu ada beragam tipenya. Setidaknya ada 4 macam atau 4 tipe anak yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, tipe anak adalah sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan sudah pasti sesuatu yang enak dipandang mata, sudah pasti sesuatu yang dieluk-elukan, yang dibangga-banggakan. Hal ini Allah firmankan dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kita adalah perhiasan dari sekian perhiasan-perhiasan dunia. Maka kalau kita membanggakan anak kita sebagai perhiasan, kita banggakan kecantikannya, kita banggakan ketampanannya, kita banggakan prestasinya dan lain-lainnya, apakah itu boleh? Boleh-boleh saja selagi masih dalam batasan wajar. Jangan sampai kita terlalu membangga-banggakan anak kita sampai kemudian kita lupa diri. Membangga-banggakan anak kita sampai kemudian timbul rasa sombong, merasa anak kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini tipe yang pertama. Yang kedua, tipe anak sebagai ujian. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta-harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ujian sedang mengetes kita, apakah kita sebagai orang tua pandai merawat anak, pandai memberikan pendidikan kepada anak, sehingga karena anak ini ujian, hasil ujiannya nanti akan kita dapatkan di akhirat. Apakah kita berhasil mendidik anak-anak kita atau tidak? Nah, karena anak ini sebagai ujian, maka harus kita sikapi bahwa anak yang Allah titipkan kepada kita harus dirawat dengan baik, diberi pendidikan yang baik. Sebagai orang tua, jangan mengatakan bahwa anak kita adalah milik kita, tetapi anak kita adalah titipan Allah kepada kita. Yang ketiga, tipe anak sebagai musuh buat orang tuanya. Ini yang berbahaya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh kalian, maka berhati-hatilah kalian. Musuh di sini artinya si anak justru menjadi penghalang segala amal soleh dan kebaikan yang dikerjakan oleh orang tuanya. Dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Adam alaihissalam berdakwah, tapi justru yang menjadi penghalangnya adalah Qabil. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah, yang menjadi penghalangnya adalah anaknya Kan'an, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Maka pada posisi ini awas, hati-hati, bahwa satu sisi dia adalah anak kita, harus kita perlakukan dengan baik, tapi satu sisi anak jika memang menjadi musuh dalam hal kebaikan, kita jangan sampai kalah kepada anak-anak kita. Banyak orang tua yang melakukan, mohon maaf, pelanggaran agama katanya demi anaknya. Justru itulah
yang menjadi posisi di mana anak adalah sebagai musuh buat orang tuanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban lainnya karena kalah terhadap anak. Posisi disinilah kita harus hati-hati sebagai orang tua. Dan yang keempat, tipe anak sebagai penyejuk jiwa, penyejuk pandangan mata. Anak inilah anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang sering kita sebutkan sebagai doa, Rabbana hablana min azwadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, bahwa kita mengharapkan anak-anak kita adalah sebagai qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penyejuk mata. Maka kita berharap kepada Allah, tipe keempat inilah yang akan kita miliki dari anak-anak kita semuanya. Maka nih, kita berharap kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau solehah minimal dengan dua cara. Yang pertama, dengan ikhtiar yang baik. Bagaimana usaha kita, ikhtiar kita menjadikan anak-anak kita sebagai anak penyejuk jiwa, penyejuk pandangan mata, anak-anak yang soleh dan solehah, dengan cara memberikan pendidikan agama sejak dini yang baik kepada mereka. Jika kita sebagai orang tua tidak mampu, maka serahkan pendidikan anak-anak kita kepada para ahlinya. Siapa? Guru-guru ngaji di tempat kita, atau pondokin anak-anak kita masuk ke pondok pesantren. Dan yang kedua adalah dengan cara doa. Sambungkan atau dampingkan ikhtiar kita dengan doa kita. Di samping kita berikhtiar, maka kita juga harus berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah berikan kita anak-anak atau keturunan yang soleh dan solehah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, Allah perkenankan kita mempunyai anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.